Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, ketemu lagi sama aku. Kali ini aku mau update sinking funds. Tapi sebelumnya aku mau ngajakin Mams semua untuk unboxing 2 paket aku. Ini paket yang pertama, aku beli di salah satu toko yang super rekomen banget. Jadi aku udah butuh produk ini udah lama banget, tapi baru ketemu toko yang sesuainya tuh sekarang. Karena kebanyakan tuh mereka jual ada minimal order gitu ya. Sedangkan aku kan cuma butuh beberapa aja buat di rumah. Jadi, alhamdulillah di toko ini aku bisa pesen sesuai kebutuhan ya. Ini bisa dilihat, si toplesnya ini kuat banget, anti penyok-penyok. Udah aku coba tekan-tekan juga nggak meliak-meliuk gitu ya. Jadi super kuat. Terus untuk yang kecil itu ada bagian dalamnya lagi. Kalau yang bagian besar itu tadi nggak ada ya. Terus kita juga udah dapat free stiker, alhamdulillah sesuai dengan jumlah yang kita pesan. Di sini aku pesan yang ukuran besar 3 dan yang kecilnya itu 5. Ini udah aku hitung, udah aku cek dan semuanya sesuai, nggak ada barang rusak juga. Kita coba pasang dulu ya. Nah, ini dia hasil akhirnya setelah ditempel stiker. Si stikernya itu anti air, terus ada pilihan tulisannya juga. Aku di sini pesen yang minimalis aja. Buat teman-teman yang pengen juga biar tempat bumbunya lebih rapi atau untuk tempat apapun, bisa cek kolom deskripsi aku dan langsung check out ya. Lanjut ke produk yang kedua, ini aku beli raknya. Ini tuh rak serbaguna ya, jadi selain bisa dipakai untuk rak bumbu, bisa juga untuk tempat alat-alat mandi atau tempat kita taruh skincare atau segala macem pokoknya. Jadi serbaguna banget. Ini lucu banget ya, warnanya putih, aku suka banget dan cocok banget kalau disatuin sama tempat bumbu yang tadi. Nah, cara ngerakitnya itu ternyata gampang banget. Di sini suami aku yang ngerakit ya. Aku kira susah, tapi taunya cuma tinggal tempel-tempel kayak gitu doang, Mams. Pokoknya gampang, nggak repot-repot. Lalu nggak ringkih juga ya. Aku kira tuh bahannya tipis kayak gitu, tapi menurut aku nggak sih, ini aman. Aku taruh botol-botol kecap juga aman aja sejauh ini. Jadi untuk harga segitu ini worth it banget buat dibeli. Jadi lumayan kan, dapur bisa lebih estetik. Yuk langsung cek kolom deskripsi dan langsung check out. Lanjut ke video, gimana nih kabar Mams dan teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini aku tunjukin dulu sinking funds aku yang aku buat dari akhir 2021. Itu aku pakai metode amplop ya. Dan sebenarnya masih oke banget untuk terus pakai amplop. Tapi kemarin tuh alhamdulillah lagi ada rezeki lebih. Nggak ada salahnya aku untuk pindahin ke binder. Nah ini aku siapin dulu beberapa kertas. Yang pertama 6 lembar kertas. Kita bikin di setiap lembarnya itu 12 kolom ya. Jadi rencananya aku akan simpan dana sinking funds itu setiap bulan ya teman-teman. Nah untuk teman-teman yang baru memulai membuat sinking funds, itu langkah pertama yang dilakukan adalah teman-teman membuat kategori apa aja yang akan teman-teman simpan ya. Kayak misalkan yang pertama, kalau teman-teman masih sekolah, kayak bisa nulis untuk dana sekolah, dana pendidikan. Terus yang kedua misalkan study tour. Atau yang ketiga misalkan untuk kebutuhan teman-teman kayak skincare kayak gitu-gitu ya. Nah sebagai contoh yang biasa aku bikin itu posnya ada liburan, ada lebaran, terus ada pajak kendaraan dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa lihat aja di videonya ya. Terus sebenarnya itu si sinking funds ini gunanya itu untuk mempermudah kita. Jadi tabungan yang kita punya itu kita udah tahu pos-posnya akan kemana aja. Dibanding kayak gini ya teman-teman, kalau kita nabung di bank, misalkan ya udah nabung aja, terus kita nggak tahu keperluan kita itu setiap tahunnya apa yang harus kita bayarkan, terus kebutuhan kita apa, kayak misalkan handphone kita rusak, kita langsung ngambil. Terus kita butuh TV, kita langsung ngambil. Sedangkan kita nggak tahu yang prioritas itu apa. Nah, dengan sinking funds, ini kita mempermudah. Jika di suatu hari kita ada kebutuhan, kita tuh dananya udah ready gitu ya teman-teman. Jadi kita kegambar nih, kalau kita punya tabungan 5 juta, itu buat apa aja.
gitu. Sedangkan kalau kita nggak pakai sinking funds kan, kalau kita punya tabungan 5 juta, kita tuh bingung 5 juta tuh buat apa. Jadi kita ngerasa itu uang dingin gitu. Padahal sebenarnya si uang itu tuh pasti akan ada keperluannya untuk kehidupan kita, kayak bayar pajak kendaraan atau misalkan untuk dana kesehatan kalau misalkan kita sakit kayak gitu. Nah, dengan sinking funds ini mempermudah banget kita untuk menabung. Nah, ini sinking funds aku itu ada tambahan 2 ya, yaitu needs dan investasi. Nanti akan ada tambahan lagi sih. Jadi ini untuk menurut aku yang paling penting dulu aku utamain, yang akan aku simpen di binder ini, kategorinya itu aja ya teman-teman. Nah, langkah yang kedua itu siapin tempat untuk kita simpan uang. Bisa dimanapun ya teman-teman. Bisa di map, bisa di amplop atau di dompet, atau kayak aku kayak gini di binder, kayak teman-teman yang lain pokoknya. Nah, ini aku udah bikin nama-namanya biar mempermudah ya teman-teman, biar nggak terlalu lama videonya. Kita tinggal tempelin aja. Ini aku pakai selotip biasa. Tulisannya juga tulisan biasa aja. Nah, di sini yang pertama itu yang paling prioritas karena udah kewajiban banget ya teman-teman buat bayar pajak. Di sini pajak kendaraan. Lalu yang kedua, yang prioritas nomor 2 itu lebaran. Lalu prioritas ketiga itu emergency. Sebenarnya ini bukan sinking funds ya teman-teman. Dana darurat itu berbeda ya. Ini emergency fund sebenarnya harus dipisah, tapi di sini aku disatuin aja. Lalu kategori yang baru needs, di situ ada kebutuhan aku, misalkan aku mau ganti handphone atau apa, aku pakai itu. Lalu investasi, jadi aku menabung uang untuk nanti aku ubah jadi kebentuk investasi lain. Dan yang terakhir ini untuk dana liburan. Nah, ini semua kategorinya udah masuk. Mungkin ada banyak lagi kebutuhan kayak untuk dental, kayak skincare, itu sebenarnya ada banyak banget ya teman-teman. Cuman di sini aku catat dulu yang jadi prioritas utama dulu. Nah, ini karena aku udah menabung dari akhir 2021, otomatis ada dana yang pernah aku simpan ya. Sekarang kita tinggal pindahin aja ke sinking funds yang baru. Di sini ada pajak kendaraan, aku simpan 400.000. Jadi sebenarnya untuk pajak itu ada target ya teman-teman. Dalam 1 tahun aku harus nyimpen 2 juta. Seharusnya di dalam tulisan ini sih aku catat ya nominalnya, setiap bulan aku harus nyimpen berapa. Karena itu udah ada nominal pastinya kita harus bayar berapa. Nah, lalu untuk lebaran, dana yang tersimpan itu udah 350.000 ya. Walaupun lebaran sebentar lagi, tapi kayaknya nggak ada alasan untuk kita berhenti menabung. Selagi masih ada waktu, yuk kita nabung, biar nanti uang THR-nya bisa kita simpan untuk hal lain yang lebih penting. Nah, ini kita catat aja. Jadi, aku nggak pakai target ya teman-teman untuk sinking funds kali ini. Jadi sesuai resolusi keuangan aku di video sebelumnya, aku pengen menabung yang enjoy, yang santai aja, sedikit-sedikit, tapi pasti gitu. Karena ya aku udah tahu banget budget rumah tangga aku berapa, dan aku bisa saving berapa. Mungkin setiap orang kan beda-beda ya teman-teman ya. Nah, untuk aku di sini, aku lebih suka untuk santai aja nabungnya. Tapi kalau teman-teman yang suka dengan tantangan, suka dengan target, itu boleh banget loh bikin tantangan menabung, atau si sinking funds-nya teman-teman taruh nominalnya berapa setiap bulan yang harus disimpan. Jadi masing-masing setiap orang beda-beda ya teman-teman. Ini lanjut untuk dana liburan ini aku sempat ambil untuk staycation kemarin. Jadi 3 kategori yang paling belakang itu masih kosong ya uangnya. Semoga bisa kesimpan di awal bulan Februari, amin. Ini kita tinggal cek, semuanya udah masuk. Emergency fund itu aku nggak pakai tulisannya teman-teman, jadi aku langsung masukin aja kalau ada dananya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi segitu aja update sinking funds dari aku. Buat teman-teman yang belum memulai membuat sinking funds, yuk
Semoga video aku bisa memotivasi teman-teman semua untuk mulai menabung. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah tonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, serta subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.